Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Yang beranggotakan saya sendiri, Agus Purnama, menjelaskan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Dilanjutkan oleh Anissa Nursafitri menjelaskan tentang pengembangan ilmu. Dan dilanjutkan oleh Alis Pradika menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan dilanjutkan oleh Aprilia Khairunisa menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pengertian ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Apa itu ilmu? Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu itu memiliki 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Kedua itu ada pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil proses dari usaha manusia untuk mengetahui sesuatu. Menurut Salam, pengetahuan itu ada 4 kategori, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, pengetahuan agama. Perbedaan ilmu dengan pengetahuan dan pengetahuan. Perbedaan terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperoleh, berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan. Namun, tidak semua pengetahuan itu ilmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Iptek sebagai asas pengembangan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama tentu terletak pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadi kekayaan, tetapi di pihak lain dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu, diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu, komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fenomena kedua yang menempatkan pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama jelas bercorak positivistis. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia mengembangkan iptek berusaha dengan cara-cara beradab harus berdasarkan pada hakikat, tujuan, dan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan keserakahan manusia, tapi demi untuk meningkatkan harkat martabat manusia.
3. Nilai persatuan. Sebagai dasar pengembangan ilmu, sila ketiga Persatuan Indonesia ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa kesuburan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. 5. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dan kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima, nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan kemanusiaan. Kelima, dasar nilai Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan posisi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan IPTEK. Bahkan menemukan IPTEK dengan syarat mutlak IPTEK tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengkoordinir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa-bangsa, dan bernegara. Perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga menangkala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa. Sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan ideologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila yang diuraikan sebagai berikut. 1. Nilai ketuhanan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan yang diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alamnya? Yang kedua, kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam pengembangan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab. 3. Nilai persatuan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa IPTEK hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keseluruhan bangsa sebagai dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan IPTEK itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK, namun ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. 5. Keadilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan IPTEK dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Kelima, nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan rakyat, dan keadilan merupakan fondasi
yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut harus bertentangan dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai Pancasila. Terima kasih. C. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan tidak jarang karena kemajuan tersebut, generasi muda kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Menurut Surajio, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengadaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. B. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. C. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena etis itu sendiri bersifat universal. Namun menurut sastra prateja, setiap ideologi negara harus mampu. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. B. Ilmu pengetahuan ditunjukkan bagi pengembang manusia dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. C. Iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunitas antar masyarakat. D. Prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. E. Kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Masih menurut pendapat sastra prateja, Pancasila sebagai landasan etika pengembang iptek adalah pengembang iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Misalnya dalam rekayasa genetik, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan. Pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, diantaranya setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertai nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. 2. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. A. Pluralitas
nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menemukan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. B. Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. C. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. D. Sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. E. Gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Nomor 3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. A. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. C. Konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. D. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.